Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Saham ini masih berpotensi dia melanjutkan penguatannya, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham pertama. Di sini ada saham UNTR. Oke, kita lihat pada hari Selasa kemarin UNTR berhasil menguat 2,62% ya, teman-teman ya. Kalau kita amati pergerakan tren dari saham UNTR ini, dia masih bergerak di fase downtrend. Ini pergerakannya masih ada di bawah garis MA20 dan MA200, teman-teman. Oke, kita lihat ini ada area resistance pertama, yang mana area resistance ini berpotensi akan diuji oleh saham UNTR, yakni di harga 25.500, teman-teman. Oke, kita coba tarik. Oke, ini adalah area resistance pertama. Kalau misalkan dia berhasil break dari area harga 25.500, maka dia akan berpotensi kembali melanjutkan penguatan dan targetnya di area resistance di MA20 di kisaran harga 26.125, teman-teman. Oke. Ini masih cukup menarik ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini UNTR mampu melanjutkan penguatannya. Jadi selama pergerakan saham UNTR ini masih berada di atas garis MA5, maka UNTR berpotensi dia akan menguat, teman-teman. Namun sebenarnya kalau dia jebol dari garis MA5, maka dia akan turun, teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing. Kita lihat dari Selasa kemarin tanggal 23 ini asing masih melakukan net buy, teman-teman. Kita bisa lihat pada tanggal 19 Mei hingga tanggal 23 kemarin asing terus melakukan pembelian, teman-teman ya. Oke, ini tentunya cukup menarik, teman-teman. Kita coba cek di broker transaksi. Ini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Kita lihat ini ada BK, teman-teman, yang melakukan akumulasi di harga rata-rata 24.572. Oke, next kemudian ada saham dan kode SMA. Oke, SMA kita lihat untuk tren dia juga masih bergerak di fase downtrend. Pergerakannya ini ada di bawah garis MA20 dan MA200. Kita lihat MA20 yang garis warna biru ini merupakan area resistance kuat dari saham SMA ya, teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham SMA ini masih berada di bawah garis MA20, maka dia akan turun, teman-teman. Artinya dia belum bisa lanjut naik. SMA akan menjadi uptrend apabila dia berhasil close di atas garis MA20, teman-teman. Misalkan dia ditutup di harga 162. Ini tentunya menarik ya, teman-teman ya. Dia akan berpotensi dia akan kembali menguat dan targetnya di sini kita lihat ada garis MA60 di harga 186, teman-teman. Oke. Oke, kita lihat pada hari Selasa kemarin ini SMA berhasil break dan close di atas garis MA5, teman-teman. MA5 yang awalnya resisten saat ini berfungsi sebagai support, teman-teman ya. Target terdekatnya di garis MA20 di kisaran harga 160-an, 160-162. Ini masih cukup menarik, teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini SMA mampu melanjutkan penguatannya, teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk SMA. Oke, kita lihat untuk asing tanggal 23 kemarin asing melakukan net sell ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di broker transaksi, ini juga ada distribusi, teman-teman. Oke, jadi selama pergerakan saham SMA ini masih bertahan di atas garis MA5, maka ini SMA masih berpeluang untuk menguat, teman-teman. Namun sebaliknya kalau dia gagal untuk menguat atau dia gagal close di atas MA5, maka dia akan bergerak turun, teman-teman ya. Namun kalau kita lihat candle saat ini masih berpeluang SMA kembali menguat dan targetnya di area garis MA20 di area harga 160-162, teman-teman. Oke, ini untuk SMA. Next kemudian ada saham kode Avia. Oke, Avia ini bergerak uptrend ya, teman-teman ya. Ini pergerakan saham Avia ini berada di atas garis MA20, teman-teman. Pada hari Selasa kemarin dia sempat ada di harga tertingginya di 725 dan berhasil break dari area MA200, teman-teman ya. MA200 nya merupakan area resisten kuat, teman-teman. Jadi kalau misalkan Avia ini berhasil close di atas garis MA200, maka Avia akan berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya, teman-teman ya. Di sini kita lihat pada hari Selasa kemarin dia berhasil menguat 2,14% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham Avia, teman-teman bisa memanfaatkan di ada area support di garis MA5, teman-teman, di area 695 hingga 705, teman-teman. Ini saya kira ini area buy yang cukup ideal, teman-teman ya. Jadi targetnya di sini, teman-teman, ada area harga 730. Oke. Karena ini mendekati area resistance dan kalau kita ini Avia ini close di tepat di area resistance MA200 ya, teman-teman ya.
Jadi mudah-mudahan hari ini Avia mampu melanjutkan penguatan dan targetnya di area 730 teman-teman. Kalau misalkan hari ini dia berhasil close di atas garis EMA 200, misalkan di area harga 715 hingga 720, maka Avia berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, targetnya kalau dia berhasil close di atas EMA 200, maka di sini ada area resisten di kisaran harga 775 teman-teman. Oke. Area sini teman-teman targetnya. Oke. Jadi teman-teman untuk kalau misalkan untuk swing trade, teman-teman bisa entry buy dengan menunggu konfirmasi dia berhasil close di atas garis EMA 200. Namun kalau misalkan untuk fast trade, teman-teman bisa manfaatkan apabila hari ini terkonfirmasi harga open sama dan low, teman-teman bisa ambil posisi dan targetnya di area 730 ya teman-teman ya. Oke, karena kalau dia gagal menembus area EMA 200, maka Avia akan kembali turun teman-teman. Dan kalau turun, dia akan menguji area support. Tentunya di sini masih ada MA5, dan kalau MA5 jebol, dia akan menuju ke area support di MA20 teman-teman ya. Nah, MA20 area sini, oke. Oke, ini kalau dari MA5 ke MA20 ini turunnya kalau kita ukur sekitar 7%-an teman-teman ya. Jadi ini lumayan dalam teman-teman. Oke, jadi selama pergerakan saham Avia ini masih bertahan di atas garis MA20, dia masih uptrend teman-teman. Dia berpeluang dia kembali menguat. Risiko terjadi apabila Avia ini jebol dari garis MA20 teman. Kalau dia jebol dari garis MA20, maka ada kecenderungan harga bergerak turun dan tren dia akan berubah menjadi downtrend. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Avia. Kita lihat ini asing ada net buy ya teman-teman ya, ada akumulasi. Kalau kita amati dari tanggal 16 Mei hingga tanggal 23 kemarin, ini asing terus melakukan pembelian. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini ada RX yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-ratanya di 713 teman-teman. Oke, ini untuk Avia. Next kemudian ada saham dari MIDI. Oke. Kita lihat untuk MIDI ini dia bergerak di fase strong uptrend. Pergerakannya ada di atas garis EMA 200 dan EMA 20 ya teman-teman ya. Kita lihat di sini dia berhasil break dan close di atas area EMA 60 teman-teman. Ini tentunya menarik. Kita bisa lihat EMA 60 ini merupakan area support ya teman-teman ya, dan di sini ada area resisten selanjutnya yang bakal diuji oleh saham MIDI. Oke, yang di area sini. Tarik garis teman-teman ya. Nah, target terdekat di kisaran harga 390 hingga 398 teman-teman ya, target terdekat dari pergerakan saham MIDI. Oke, kalau misalkan 398 dia berhasil break ke atas, maka tentunya dia akan kembali melanjutkan penguatan dan target resisten selanjutnya di sini teman. Di kisaran harga 422 hingga 448. Oke. Di selama pergerakan saham MIDI ini dia berada di atas garis EMA 20, maka MIDI ini cukup menarik ya teman-teman ya. Dia masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, tentunya bagi teman-teman yang masuk di saham seperti ini MIDI, teman-teman tetap harus mempertimbangkan risiko ya teman-teman ya. Oke, jadi selama ini kita lihat ini dia masih dijaga di support MA 200 teman-teman. Artinya pergerakan saham MIDI ini dia masih bergerak di fase uptrend ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk MIDI. MIDI ini ada akumulasi ya teman-teman ya, asing masih melakukan net buy. Kita bisa lihat dari tanggal 17 Mei hingga tanggal 23 kemarin, ini asing terus melakukan pembelian. Untuk broker transaksi ini ada distribusi ya teman-teman ya untuk MIDI. Oke, next kemudian ada saham kode Dian. Oke, dia ini juga menarik secara tren, dia bergerak di fase strong uptrend. Kita lihat EMA 20 ini merupakan area support terdekat dari saham Dian teman-teman ya. Oke, jadi selama pergerakan saham Dian ini masih ada di atas garis EMA 20, maka Dian masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Ini target resisten terdekat yang mana area ini berpotensi diuji oleh saham Dian yang di area sini teman. Oke. Di kisaran harga 136 hingga 143. Oke, ini target kenaikan dari saham Dian. Oke, mudah-mudahan hari ini Dian mampu melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada area entry, yakni di area support MA 20 dan MA 5 di kisaran harga
118 hingga 122 teman-teman. Ini saya kira area entry yang cukup ideal teman-teman ya. Jadi tetap di batasi resikonya. Jadi selama pergerakan saham dia ini masih ada di atas EMA 20 ini masih cukup oke teman-teman. Namun kalau dia jebol di atas EMA 20 maka dia akan turun teman-teman ya. Kalau dia turun dia akan menuju ke area support terdekat. Di sini ada area MA 60 teman-teman. Oke, di kisaran harga 102. Kita coba ukur kalau dia turun dari MA 20 ke MA 60, ini penurunannya berkisar sekitar 14% teman-teman. Jadi cukup dalam teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham dia masih di atas MA 20 ini masih cukup menarik teman-teman. Jadi teman-teman bisa entry buy di area-area ini teman-teman ya. Targetnya di area harga 136 hingga 143. Oke, jadi kalau misalkan dijebol dari MA 20 lebih baik dilepas dulu teman-teman ya, dan kita lihat di area support MA 60 kalau dia mantul baru kita bisa entry teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk saham Dian. Oke, nanti ada net sell untuk broker transaksi. Kita lihat ini ada akumulasi. Kita lihat ada EP yang melakukan akumulasi di harga rata-ratanya 124. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.